Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elin Lindiasari ST MBA, yang saya hormati Bapak Dr. Sulfi Hendri SPD MSN, yang saya hormati Bapak Joko Susilo SHUT MSc. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Sistem Pembelajaran MKU Bahasa Indonesia di Bismart UNY. Deskripsi organisasi visi UNY adalah menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan pada tahun 2025. Misi UNY 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bidang kependidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif. 2. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi bidang non-kependidikan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Adapun nilai-nilai dari UNY antara lain ketakwaan, kecendekiaan, keunggulan, kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Tugas dan fungsi peserta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. 1. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEX. 2. Melaksanakan kegiatan Tridharma yang terdiri dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, membuat satuan acara perkuliahan dan bahan yang akan digunakan untuk mengajar. Berikut merupakan identifikasi isu berdasarkan observasi yang saya lakukan di unit kerja. 1. Belum optimalnya sistem pembelajaran MKU Bahasa Indonesia di LMS Bismart UNY. 2. Belum optimalnya tata kelola jurnal Sasindo. 3. Belum optimalnya pemanfaatan website Prodi PBSI UNY. 3 isu tersebut saya analisis menggunakan USG sehingga diperoleh isu yang paling krusial untuk segera dicarikan solusinya adalah isu nomor 1. Kemudian identifikasi isu. Isu ke-1, belum optimalnya sistem pembelajaran MKU Bahasa Indonesia di LMS Bismart UNY. Isu yang kedua, belum optimalnya tata kelola jurnal Sasindo. Jadi jurnal Sasindo itu masih dalam setelan default yang belum memperoleh banyak sentuhan dari pengelola jurnal. Yang berikutnya, belum optimalnya pemanfaatan website Prodi PBSI UNY. Berikutnya, analisis diagram fishbone yang saya lakukan untuk menganalisis sebab-sebab belum optimalnya sistem pembelajaran MKU Bahasa Indonesia di LMS Bismart UNY. Yang pertama, dari sisi manusia, kemampuan dosen dalam mengembangkan materi pembelajaran masih terbatas. Kemudian, penggunaan metode dalam pembelajaran yang cenderung monoton. Dalam sisi material, terdapat materi yang belum sesuai dengan topik di RPS, belum tersedianya modul MKU Bahasa Indonesia yang lengkap, terdapat materi yang belum update, video belum dikembangkan oleh dosen sendiri. Metode pemanfaatan LMS Bismart dalam pembelajaran MKU masih terdapat kekurangan, metode yang digunakan dosen masih monoton. Environment atau lingkungan, anggapan MKU Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pelengkap. Mesin membutuhkan jaringan yang stabil, LMS Bismart belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran MKU Bahasa Indonesia. Berikutnya adalah gagasan kreatif yang coba saya tawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul. Adanya anggapan MKU hanya sebagai mata kuliah pelengkap. Kondisi yang diharapkan adalah dosen hendaknya proaktif dan antusias terhadap mata kuliah bahasa Indonesia, sehingga mereka dalam menyiapkan bahan ajar juga dapat dilakukan dengan seoptimal mungkin. Gagasan kreatif, workshop khusus pengampu MKU Bahasa Indonesia untuk menyusun perangkat pembelajaran.
stakeholder yang terkait, tim dosen pengampu MKU Bahasa Indonesia. Adapun tahapan kegiatan yang saya lakukan untuk melaksanakan gagasan kreatif tersebut sebagai berikut. 1. Melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran MKU Bahasa Indonesia di LMS Bismart UNY. Tahapan kegiatannya mulai dari konsultasi dengan mentor terkait rencana kita untuk melaksanakan identifikasi kebutuhan sampai dengan melaporkan hasil identifikasi kebutuhan pembelajaran MKU kepada mentor. Adapun nilai-nilai yang terkait dengan berakhlak, misalkan melakukan perbaikan tiada henti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, kemudian sebagai upaya melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, kemudian upaya untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kemudian tahapan yang berikutnya menyusun draft modul pembelajaran MKU Bahasa Indonesia di LMS Bismart UNY. Tahapan kegiatannya mulai dari konsultasi dengan mentor sampai dengan melaporkan hasil penyusunan draft modul kepada mentor. Adapun keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak adalah sebagai upaya perbaikan tiada henti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melaksanakan tugas dengan jujur, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, dedikasi dan komitmen dosen untuk menyumbangkan gagasan kreatif, kemudian sebagai bentuk atau upaya dari dosen untuk proaktif dan mengembangkan kreativitas, kemudian konsultasi dengan mentor sebagai upaya untuk memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian membuat video pembelajaran MKU Bahasa Indonesia. Tahapan kegiatannya mulai dari konsultasi dengan mentor sampai dengan melaporkan hasil pembuatan video pembelajaran kepada mentor. Terkaitan dengan nilai-nilai berakhlak adalah untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian sebagai upaya melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian sebagai upaya untuk membantu orang lain, dalam hal ini mahasiswa untuk belajar dengan maksimal. Upaya untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kemudian upaya untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Tahapan selanjutnya adalah mengintegrasikan materi pembelajaran MKU Bahasa Indonesia ke Bismart UNY. Tahapan kegiatannya mulai dari konsultasi dengan mentor dan melaporkan hasil integrasi kepada mentor. Terkaitan dengan nilai-nilai berakhlak adalah sebagai upaya melakukan perbaikan tiada henti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau mahasiswa, upaya untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, upaya untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, sebuah upaya untuk membantu orang lain atau mahasiswa dalam belajar dengan maksimal, kemudian dedikasi dan komitmen untuk memfasilitasi mahasiswa dengan bahan ajar yang relevan dan mudah diakses. Kemudian tahapan yang terakhir adalah melakukan uji coba pembelajaran MKU Bahasa Indonesia dengan menggunakan Bismart UNY. Tahapan kegiatannya mulai dari konsultasi dengan mentor sampai dengan melaporkan hasil uji coba pembelajaran pada mentor. Nilai-nilai berakhlak yang ada dalam kegiatan tersebut yaitu upaya melakukan perbaikan tiada henti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau mahasiswa, kemudian upaya untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kemudian sebagai upaya untuk membantu orang lain atau mahasiswa untuk belajar, upaya untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, kemudian dedikasi dan kontribusi sebagai dosen untuk menyusun modul dan video pembelajaran yang sesuai dengan RPS. Berikutnya jadwal rancangan aktualisasi. Jadi tahap persiapan itu ada di minggu pertama, mulai dari melakukan identifikasi kebutuhan sampai dengan menyusun daftar pertanyaan untuk studi survei pendahuluan. Kemudian tahap pelaksanaan itu ada di minggu kedua sampai dengan minggu kelima. Jadi mulai dari membuat dan menyebarkan Google Form pada mahasiswa sampai dengan mengintegrasikan materi pembelajaran MKU Bahasa Indonesia ke Bismart UNY. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Itu ada di minggu ke-6, mulai dari melakukan uji coba
pembelajaran MKU sampai dengan melaporkan hasil uji coba pembelajaran MKU. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.